legenda naga dan buaya penunggu Sungai Kapuas. Di sepanjang aliran Sungai Kapuas yang megah, masyarakat setempat hidup dengan keyakinan kuat akan keberadaan dua makhluk mistis yang menjadi penunggu sungai tersebut, yaitu naga dan buaya. Kepercayaan ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan tradisi mereka. Menurut cerita yang beredar, pada tahun 1994, beberapa anak kecil pernah tenggelam di sungai ini, dan kejadian tersebut diyakini sebagai ulah dari Puake, yakni sosok naga dan buaya yang menjaga wilayah mereka. Legenda mengisahkan bahwa naga dan buaya tersebut dulunya adalah putra kembar dari Raja Kahayan Hilir. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pulau yang terletak di tengah-tengah Sungai Kapuas, berdirilah sebuah kerajaan kecil yang dikenal dengan nama Kerajaan Kahayan Hilir. Kerajaan ini terletak di Pulau Mintin, Kalimantan, dan dikelilingi oleh hutan lebat serta sungai yang mengalir deras. Kerajaan Kahayan Hilir dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Sang raja dikenal dengan nama Raja Kahayan, seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, yang selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya di atas segalanya. Raja Kahayan memiliki istana megah yang terletak di tepi Sungai Kapuas. Istana tersebut dikelilingi oleh taman-taman indah yang dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan pohon-pohon rindang. Di dalam istana, terdapat ruang-ruang yang luas dan dihiasi dengan perabotan mewah serta lukisan-lukisan yang menggambarkan sejarah dan kebesaran kerajaan. Rakyat Kerajaan Kahayan Hilir hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Mereka bekerja sebagai petani, nelayan, dan pengrajin, serta selalu saling membantu satu sama lain. Setiap tahun, kerajaan mengadakan festival besar untuk merayakan hasil panen dan keberhasilan dalam menangkap ikan. Festival ini diisi dengan tarian, musik, dan berbagai macam permainan tradisional yang membuat suasana semakin meriah. Di tengah kemakmuran dan kedamaian Kerajaan Kahayan Hilir, Raja Kahayan dan permaisurinya sangat mendambakan seorang pewaris takhta. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya doa mereka terkabul. Pada suatu malam yang penuh bintang, permaisuri melahirkan dua orang putra kembar yang tampan dan sehat. Kabar gembira ini segera menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, dan rakyat pun merayakan kelahiran kedua pangeran dengan sukacita. Sang raja bermimpi aneh pada malam sebelum kelahiran mereka. Dalam mimpinya, Raja Kahayan melihat seekor naga dan seekor buaya yang muncul dari Sungai Kapuas dan memberikan berkat kepada kerajaan. Raja percaya bahwa mimpi tersebut adalah pertanda baik dan bahwa kedua putranya akan membawa keberuntungan bagi kerajaan. Sejak kecil, pangeran kembar tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian dari orang tua serta rakyat kerajaan. Mereka dididik oleh guru-guru terbaik dalam berbagai bidang, termasuk seni bela diri, strategi perang, dan ilmu pengetahuan. Mereka juga diajarkan untuk menghormati tradisi dan budaya kerajaan serta menjaga hubungan baik dengan rakyat. Seiring berjalannya waktu, kedua putra kembar Raja Kahayan tumbuh menjadi pangeran yang memiliki sifat dan watak yang sangat berbeda. Perbedaan ini semakin terlihat jelas saat mereka beranjak dewasa. Putra pertama memiliki watak yang keras dan ambisius. Sejak kecil, ia selalu menunjukkan keinginan yang kuat untuk menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dia memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dan seringkali menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan dominasinya. Ia tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang keras dan tidak adil untuk mencapai tujuannya. Putra pertama seringkali merasa bahwa dirinya lebih pantas menjadi raja dan tidak ragu untuk menyalahgunakan kekuasaannya demi kepentingan pribadi. Sifatnya yang keras dan ambisius membuatnya seringkali berselisih dengan orang-orang di sekitarnya, termasuk dengan saudara kembarnya. Di sisi lain, putra kedua memiliki watak yang sangat berbeda. Dia tumbuh menjadi seorang pangeran yang bijaksana dan penuh kasih. Ia selalu berusaha untuk memahami perasaan dan kebutuhan rakyatnya. Putra pertama memiliki sifat yang tenang dan sabar, serta selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Ia sangat dihormati oleh rakyat karena kebaikan hatinya dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan mereka. Dia selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadinya dan berusaha untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Perbedaan sifat antara kedua pangeran seringkali menimbulkan ketegangan. Meskipun mereka adalah saudara kembar, perbedaan watak ini membuat mereka seringkali berselisih pendapat.
Putra pertama yang ambisius dan keras kepala seringkali tidak setuju dengan pendekatan putra kedua yang bijaksana dan penuh kasih. Sebaliknya, putra kedua merasa bahwa tindakan putra pertama yang keras dan tidak adil hanya akan membawa kerugian bagi kerajaan dan rakyatnya. Ketegangan antara kedua pangeran semakin memuncak ketika mereka mulai bersaing untuk mendapatkan takhta kerajaan. Putra pertama yang merasa lebih pantas menjadi raja, tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang licik dan tidak adil untuk menjatuhkan saudara kembarnya. Namun, putra kedua yang bijaksana dan penuh kasih selalu berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang damai dan adil. Melihat perbedaan watak yang mencolok antara kedua putranya, Raja Kahayan merasa semakin cemas. Setiap hari, ia menyaksikan pertikaian kecil yang terjadi di antara mereka, dan ia khawatir bahwa perselisihan ini akan membawa kehancuran bagi kerajaan. Oleh karena itu, ia merasa perlu mengambil keputusan yang tepat untuk memastikan masa depan kerajaan. Raja Kahayan seringkali merenung di ruang pribadinya, memikirkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi dari setiap keputusan yang akan diambilnya. Ia tahu bahwa memilih salah satu di antara putranya sebagai penerus takhta bukanlah tugas yang mudah. Putra pertama memiliki kekuatan dan ambisi yang besar, tetapi sifatnya yang keras dan tidak adil membuat raja ragu. Di sisi lain, putra kedua memiliki kebijaksanaan dan kasih sayang yang luar biasa, tetapi raja khawatir bahwa sifatnya yang terlalu lembut mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Setelah berhari-hari merenung dan berdiskusi dengan para penasihatnya, Raja Kahayan akhirnya mengambil keputusan yang berat. Ia memutuskan untuk meninggalkan istana dan menyepi di suatu tempat yang jauh. Keputusan ini diambil dengan harapan bahwa kedua putranya akan belajar untuk bekerja sama dan menemukan cara untuk memimpin kerajaan bersama-sama. Raja Kahayan percaya bahwa dengan meninggalkan takhta, ia memberikan kesempatan kepada para pangeran untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memimpin dan melindungi rakyat. Sebelum pergi, Raja Kahayan mengumpulkan seluruh rakyatnya di alun-alun istana. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, ia mengumumkan keputusannya kepada semua orang. Rakyat yang mendengar pengumuman tersebut merasa terkejut dan sedih, tetapi mereka memahami alasan di balik keputusan sang raja. Mereka tahu bahwa Raja Kahayan selalu mengutamakan kesejahteraan mereka, dan mereka percaya bahwa keputusan ini diambil demi kebaikan kerajaan. Setelah memberikan pengumuman, Raja Kahayan berpamitan kepada kedua putranya. Ia memberikan nasihat terakhir, mengingatkan mereka untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan bekerja sama demi kebaikan kerajaan. Dengan hati yang berat, Raja Kahayan meninggalkan istana dan berjalan menuju hutan yang lebat, di mana ia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesunyian. Kepergian Raja Kahayan meninggalkan kesan yang mendalam bagi kedua pangeran. Mereka menyadari bahwa tanggung jawab besar kini berada di pundak mereka. Setelah Raja Kahayan meninggalkan istana, ketegangan di antara mereka semakin memuncak. Meskipun mereka berusaha untuk menghormati nasihat ayah mereka, perbedaan watak yang mencolok membuat kerja sama di antara mereka menjadi sangat sulit. Pangeran pertama yang ambisius dan keras kepala seringkali tidak setuju dengan pendekatan pangeran kedua yang bijaksana dan penuh kasih. Pada suatu hari, pangeran pertama yang merasa dirinya lebih pantas menjadi raja, mulai berbuat semena-mena. Ia menggunakan kekuasaannya untuk memerintah dengan tangan besi, membuat keputusan-keputusan yang merugikan rakyat demi kepentingan pribadinya. Dia juga memerintahkan pasukannya untuk memungut pajak yang tinggi dari rakyat, menyebabkan penderitaan dan ketidakpuasan di seluruh kerajaan. Pangeran kedua yang mengetahui tindakan kakaknya merasa sangat prihatin. Ia tidak bisa tinggal diam melihat rakyatnya menderita akibat kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Dengan hati yang penuh keberanian, pangeran kedua mendatangi pangeran pertama dan menegurnya. Dia mencoba mengingatkan pangeran pertama tentang nasihat ayah mereka dan pentingnya memimpin dengan adil dan bijaksana. Namun, pangeran pertama yang keras kepala tidak mau mendengarkan. Ia merasa bahwa pangeran kedua hanya mencoba menghalangi ambisinya dan menganggap teguran tersebut sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Pertikaian antara kedua pangeran pun tak terhindarkan. Pangeran pertama yang marah memerintahkan pasukannya untuk menangkap pangeran kedua dan para pendukungnya. Namun, pangeran kedua yang bijaksana telah mempersiapkan diri.
Ia mengumpulkan rakyat yang setia kepadanya dan membentuk pasukan untuk melawan saudara kembarnya. Pertempuran besar pun terjadi di seluruh kerajaan, melibatkan pasukan yang besar. Pertempuran ini berlangsung selama berhari-hari, menyebabkan kehancuran di berbagai penjuru kerajaan. Rakyat yang tidak bersalah menjadi korban dari peperangan ini, dan banyak rumah serta ladang yang hancur. Kerajaan yang sebelumnya damai dan makmur kini berada di ambang kehancuran akibat pertikaian antara kedua putra Raja Kahayan. Di tengah-tengah pertempuran, pangeran kedua yang bijaksana berusaha untuk mencari cara damai untuk menyelesaikan konflik. Ia mengirim utusan kepada pangeran pertama dengan harapan dapat bernegosiasi dan mencapai kesepakatan. Namun, pangeran pertama yang keras kepala menolak semua upaya damai dan terus melancarkan serangan. Akhirnya, pertempuran mencapai puncaknya di tepi Sungai Kapuas. Kedua pangeran dan pasukannya bertemu dalam duel terakhir yang menentukan nasib kerajaan. Dengan kekuatan dan keberanian yang luar biasa, mereka bertarung dengan sengit. Di tengah peperangan besar, rakyat hidup dalam ketakutan dan penderitaan. Rumah-rumah hancur, ladang-ladang terbakar, dan banyak nyawa yang melayang. Kerajaan yang dulu makmur dan damai kini berubah menjadi medan perang yang penuh dengan kesedihan dan kehancuran. Di tengah kekacauan ini, Raja Kahayan, yang telah lama meninggalkan istana, mendengar tentang nasib tragis kerajaannya dan memutuskan untuk kembali. Raja Kahayan, yang selama ini menyepi di tempat yang jauh, merasa hatinya hancur mendengar berita tentang pertikaian antara kedua putranya. Dengan hati yang penuh kesedihan dan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk kembali ke kerajaan dan mencoba menyelamatkan apa yang tersisa. Perjalanan pulang Raja Kahayan tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan lebat, sungai yang deras, dan berbagai rintangan lainnya. Namun, tekadnya untuk menyelamatkan rakyatnya membuatnya terus maju tanpa ragu. Ketika Raja Kahayan tiba di tepi Sungai Kapuas, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kehancuran yang telah terjadi. Air sungai yang dulu jernih kini berubah menjadi merah oleh darah para prajurit yang gugur. Di kejauhan, ia melihat istana yang megah kini hancur dan terbakar. Dengan hati yang penuh kesedihan, Raja Kahayan melangkah menuju medan perang, berharap dapat menghentikan pertikaian antara naga dan buaya. Raja Kahayan menemukan kedua putranya yang sedang bertarung dengan sengit di tepi sungai. Dengan suara yang penuh wibawa, ia memanggil mereka dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Kedua pangeran yang mendengar suara ayah mereka, berhenti bertarung dan menoleh ke arah Raja Kahayan. Melihat ayah mereka yang kembali, hati mereka dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, Raja Kahayan berbicara kepada kedua putranya. Ia mengingatkan mereka tentang nasihat yang pernah ia berikan sebelum pergi, tentang pentingnya memimpin dengan adil dan bijaksana, serta mengutamakan kesejahteraan rakyat. Raja Kahayan juga mengingatkan mereka tentang cinta dan kasih sayang yang seharusnya ada di antara saudara. Namun, meskipun Raja Kahayan berusaha untuk mendamaikan kedua putranya, ia menyadari bahwa kerusakan yang telah terjadi terlalu besar untuk diperbaiki dengan kata-kata saja. Dengan hati yang penuh kesedihan, Raja Kahayan mengangkat tangannya dan mengucapkan kutukan yang akan mengubah nasib kedua putranya selamanya. Putra pertama, yang telah menunjukkan sifat keras dan ambisius, dikutuk menjadi penunggu Sungai Kapuas dalam wujud naga raksasa. Ia akan menjaga sungai ini selamanya, memastikan bahwa airnya tetap jernih dan penuh kehidupan. Namun, sebagai hukuman atas tindakannya, naga tidak akan pernah bisa kembali ke wujud manusia dan harus hidup dalam kesendirian di dasar sungai. Putra kedua, yang meskipun bijaksana namun tidak mampu menghentikan pertikaian, juga menerima kutukan dari ayahnya. Ayah dikutuk menjadi penunggu sungai dalam wujud buaya raksasa. Buaya akan menjaga sungai ini bersama naga, memastikan bahwa tidak ada ancaman yang datang dari luar. Namun, seperti naga, buaya juga tidak akan pernah bisa kembali ke wujud manusia dan harus hidup dalam kesendirian di dasar sungai. Setelah mengucapkan kutukan tersebut, Raja Kahayan merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk menyelamatkan rakyatnya, tetapi ia juga merasa sedih karena harus mengutuk kedua putranya. Dengan langkah yang berat, Raja Kahayan meninggalkan tepi sungai dan kembali ke hutan, menghilang dari pandangan rakyatnya. Masyarakat setempat percaya bahwa hingga kini, naga dan buaya masih menjaga Sungai Kapuas dalam wujud mereka.
Mereka percaya bahwa kedua makhluk ini memiliki kekuatan luar biasa dan sering kali muncul untuk melindungi kerajaan dari ancaman bahaya. Legenda ini menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat setempat yang hingga kini masih dipercaya dan diceritakan dari generasi ke generasi. Demikianlah kisah ini diceritakan, semoga dapat menghibur dan menambah wawasan, segala kebenaran detailnya, kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.